Malam, Ding. Sehatnya kalian kan? Nah, Bapak kasih makan lagi yang banyak ya. Biar gemuk kalian ya. Yang banyak makannya. Tapi kan, Ding, sebentar lagi udah mau hari raya Idul Adha kan, Ding? Semua orang pasti banyak yang berkurban. Tapi kenapa belum ada yang memesan kambing kurban tempat kita, Ding? Entahnya kalian yang doakan, Bing. Tiap malam biar nggak ada yang beli kambing kurban di sini. Janganlah kalian kayak gitu doanya, Bing. Boleh kalian sayang sama Pak Rete, tapi janganlah sampai doakan nggak ada yang beli kambing kurban di sini. Pak Rete kan butuh duit juga, Bing. Udah uang masuk dari lingkungan nggak ada, tambah lagi yang beli kambing kurban pun nggak ada yang datang. Nasib. Gimana lagi nih? Kalau aku nyari objekan ke kampung sebelah sana, takutnya nanti marah pula kado sama Retenya. Bisa-bisa diadukan orang itu aku sama Gubernur Jawa Barat sana, Kang Deddy Mulyadi itu. Bisa dimasukkan nanti aku ke barak militer. Kan jadi payah jadinya. Tapi apa mungkin orang tua kayak aku ini dicampur sama anak sekolah-sekolah itu? Kan nggak mungkin juga. Jadi kalau orang tua nakal, bandel, misalkan kayak aku lah, masukkannya ke barak mana? Apa ada barak jompo namanya untuk orang-orang tua kan? Kalau untuk orang yang tua-tua itu panti jompo namanya. Ya kalau singkatannya sekarang mungkin barak jompo lah. Enggak lah. Ngapain pula aku dibawa ke barak jompo, orang aku aja belum bongkok kok. Udah. Kejauhan pikiran gini. Bagus aku tidur aja lah dulu. Istirahat sambil nunggu, mana tahu ada yang mau beli kambing kurban nanti. Tidurlah dulu. Udah makin besar kau ya. Kayak sia-sia juga dikasih makan kau walaupun 3 hari sekali. Jenggermu udah mulai besar, merah. Udah macam baru di silenti aja jenggermu ini bisa merah kali kayak gini. Bulu-bulumu udah kayak batik ku tengok. Si ayam itu aja yang diurusin. Tiap hari itu saja. Ayam terus yang diulus-ulus. Aku pun tak pernah diulus-ulus. Apalagi udah semenjak keriput ini. Udah tak pernah lagi diulus-ulus. Bang, Bang. Si ayam itu aja lah yang abang elus-elus. Adik tak pernah abang elus. Jangankan dielus, dekat sama adik aja pun sekarang abang udah tak pernah. Dulu aja abang dekat sama adik, udah macam ingus abang mah hidung. Kira punya adik ini datang-datang marah, merepet. Bukannya datang bawa kopi, entah bawa makanan. Sama ayam pun malah cemburu deh. Apalagi nanti abang kalau dekat sama perempuan macam mana lagi coba? Ya, macam mana lah adik tak cemburu bang. Asik setiap ke belakang, asik ayam itu aja yang abang urusin. Kalau tidak ayam, ya bebek itu yang abang ogos-ogosin. Namanya kita punya ternak dek. Yang ngurusin ternak lah bang di sini tiap hari. Yang kita punya cuman ayam, bebek itu di belakang. Itulah yang abang ngurusin. Nggak mungkin abang ikut joget statue itu di sini. Udah tua bang deh, nggak cocok lagi. Bayar. Lagi pula bang, tak
adanya adik nyuruh abang jog statue itu bang. Maksud adik kan bang, daripadanya ayam ini aja yang abang elus-elus, bagus abang cabutinya rumput-rumput di sekitaran kontrakan ayam abang ini. Biar nggak banyak lintahnya bang. Daripadanya ayam itu aja yang abang ogos-ogos. Lagi pula bang, kalau diingat dari 100 tahun yang lalu kita menikah udah ini, baru sekalinya adik ingat abang ogos si adik. Itu pun karena abang ngigau. Oh enggak John, 100 tahun pula adik bilang. Yang adik pikirnya kita menikah dari zaman purba dulu dek. Lagian bun dek, gak usah lah diingat-ingat masa lalu itu dek. Kalau adik ingat terus masa lalu itu, bisa bahaya dek, bisa menimbulkan susujon. Sujon bang, susujon pula abang bilang, asal nyeplos saja abang ini. Iya, itu yang maksud abang dek. Nanti lah ya dek, habis ini abang bersihkan rumput-rumput ini ya dek. Oh iya, nantinya kalau abang itu. Dah lah bang, terserah abang lah itu. Oh iya bang, teringat ya kan bang, bentar lagi kan udah mulai lebaran haji bang. Kita tahun ini tak ikut kita kurban di kampung SS ini bang. Oh alah dek. Dek, macam mana kita mau ikut kurban dek? Untuk makan sehari-hari aja cukup kita. Udah syukur alhamdulillah kali lo dek. Karena kurban itu nggak sembarangan dek. Berkurban itu adalah sesuatu hal yang baik yang dimana dilakukan oleh umat muslim yang mampu secara finansial dan mampu yang lainnya. Kalau kita tidak mampu, enggaknya diwajibkan untuk berkurban dek, dan enggak diperbolehkan juga untuk memaksakan diri. Lagi pula pun kan bang, sekarang bisa nyicil bang, per minggu bisa, per bulan pun bisa ya bang. Oh alah dek, memang betul yang adek bilang itu. Sekarang udah bisanya dek nyicil kita untuk bayar biaya kurban itu. Tapi kan dek, setidaknya kita cukupkan dulu lah untuk biaya kita sehari-hari, untuk biaya-biaya di rumah dek. Barulah kita bisa ikut. Nggak apa-apa kalau memang adik mau ikut cicilan kurban itu. Tapi kalau seandainya lah kebalikannya, adik ikut cicilan untuk biaya kurban itu dengan memaksakan diri di luar kemampuan adik, yang abang takutkan dek, jadi dosa jadinya dek. Karena apa coba? Ingat dek, ada kalimat-kalimat yang mungkin adik pun seringnya mendengar kalimat ini dek, bahwa Allah itu tidak akan memberikan apa yang adik inginkan, tapi melainkan Allah itu akan mencukupkan apa yang akan menjadi kebutuhan adik. Nah, makanya kalau nanti Allah sudah merasa adik memang butuh berkurban untuk keperluan kebutuhan ibadah adik, pasti adik akan bisa berkurban dengan tenang tanpa keterpaksaan dek. Oh iya, betul juga yang abang bilang itu ya bang. Memang bang, banyak adik lihat bang, inang-inang itu ikut nabung kurban selama ada cicilan untuk dana kurban itu bang. Padahal kan bang, orang itu di kedai masih banyaknya yang berhutang-hutang bang. Demi untuk terlihatan mewah bang, rela orang itu ikut pengumpulan dana itu bang. Memaksakan diri namanya kayak gitu. Ya iyalah dek, memaksakan diri lah namanya itu dek. Makanya itu dek, biar aja lah orang tuh kayak gitu dek. Biar aja lah, kita jangan ikut-ikutan kayak gitu. Yang paling penting sekarang kita ini bisa menyesuaikan keadaan dan kondisi kita dek, sesuai kemampuan apa yang kita bisa. Iyalah bang, tapi bang, walaupun kita tidak ikut kurban bang tahun ini, setidaknya makan ayam lah kita bang. Kan banyak ayam kita ini. Oh iya, kalau adik memang pasti ada aja ujungnya nggak enak. Kalau memang adik mau masak ayam, itu aja masak ayam malas itu, yang putih itu.
Jangan yang tadi adik ambil. Itu ayam kesayangan abang itu. Wow, giliran ayam aja dibilang kesayangan. Coba bininya, tak pernah dibilang kayak gitu. Yaudahlah bang, nanti malam takbiran, adik potonglah ayam ini ya. Biar untuk makan kita. Nah lah bang, mau pergi ke kedai dulu adik ya, mau belanja. Iya hati-hati adik. Memang kayak gitulah kalau perempuan. Ujung-ujungnya ada aja yang maunya. Oi, nggak terasa. Sebentar lagi udah mau liburan haji. Rencananya berkurban aku. Karena tahun lalu gagal aku berkurban. Cuman tong nggak gagal aku tahun lalu berkurban. Sibuk awak ngoperasi gigi yang 2 biji ini. Tapi kayaknya pun cuma bisa korban kambing aku tahun ini. Gimana jual kambing di sini ya? Naik ke puncak gunung. Tuh, itu kan Pak Rete. Ngapain Pak Rete tidur situ? Kak bangunin ah. Lanjut dah. Pak Rete, Pak Rete. Ada kakak. Dari mana kakak? Dari sana Pak Rete, dari rumah kawan. Pulang ini. Oh iya, Pak Rete ngapain tidur sini? Ini apa rumah Pak Rete digusur? Ya enggak lah kak. Pak Rete tadi habis ngasih makan kambing-kambing Pak Rete ini kak. Sekalian Pak Rete nunggu, mana tahu ada yang mau beli kambing kurban. Nggak taunya Pak Rete ketiduran kak. Oh, kambing Pak Rete mau dijual Pak? Iya kak, karena kan sebentar lagi udah mau Lebaran Idul Adha kak. Banyak orang yang mau berkurban, jadi orang itu pada nyariin kambing sama lembu biasanya untuk kurban kak. Jadi udah ada yang laku Pak Rete? Ya belum ada sih kak. Pak Rete pun nggak tahu, bingung juga. Tahun ini agak sepi. Oh ya udah Pak Rete, Kak doain semoga banyak yang beli kambingnya. Oh ya kakak sekalian mau pulang ya Pak Rete. Oh iya Pak Rete, tapi jangan lupa ya Pak Rete, kalau ada yang beli kambingnya kasih Kak jajan lah Pak Rete. Waduh, belum lagi laku kambingnya. Udah minta bagian pula si kakak ini. Wih. No. Gimana sewanya? Ada sewa di kampung ini. Hampir jatuh aku. Mandi. Siapa tuh? Kayak baru lihat aku di kampung ini. Bang, ngapain bang sini bang? Min. Tahu aja kau. Dari tadi aku memang di sini aja nih Min. Oh dia mah, bisa kenal pula ya sama aku. Bentuknya lain pula lagi. Oh iya. Betul juga kau. Kayak nanya kau sama aku. Aku memang si Lian Min. Ande, Bang Lian rupanya. Kok lain sekarang penampilan abang bang? Udah kayak badut mampang aku lihat. Ayo Min. Pandai kali kau main gombal. Kalau mau main gombal itu perempuan namanya kau gombal Min. Memang tampang aku Min udah jauh berubah Min, nggak kayak dulu lagi. Tapi jiwa aku tetap Lian Tungki Min. Memang betul itu bang. Masih seperti Lian Tungki yang dulu. Itu buktinya, kupingnya aja masih tuli bang. Pas kali aku datang Min. Aku memang lagi nyari kambing Min. Gimana yang jual sini ya Min? Mau beli kambing aku untuk kurban nanti Lebaran aja Min. Andi mah enggak nyambung juga lagi tuh. Mana ada aku bilang beli kambing bang. Yang aku bilang itu kuping abangnya masih tuli. Ya udahlah Min. Tolong aku antarkan dulu aku Min ke tukang jual kambing itu.
Jangan takut lah kau, nanti kan aku kasih juga nya ongkos becakmu itu. Ada Pak Cik Amin sama Uda Lian. Kakak? Ngapain Pak Cik Amin ngomong sama Uda Lian? Kakak tahu sendiri lah kak, kalau ngomong sama Uda Lian. Pak Cik bilang apa, Uda Lian jawabnya apa. Pening kepala Pak Cik kak. Makin serem muka Uda Lian Pak Cik. Oh ya udah Pak Cik, kakak pulang dulu ya Pak Cik. Jangan banyak-banyak ngomong cerita sama Uda Lian, nanti Pak Cik pusing. Iya kak, Pak Cik juga mau pergi nih, menarik lagi. Daripada di sini Pak Cik lama-lama ngelawannya Uda Lian ini pusing juga Pak Cik. Bang Lian, udah kalau Bang Lian mau beli kambing sama Pak Rete aja Bang Lian. Kan dari tahun ke tahun selalu jual kambing Pak Rete. Aku mau pergi dulu Bang Lian, mau narik lagi aku. Oh iya ya, Pak Rete kan tahun ke tahun jualan kambing kurban dia. Kenapa Amin itu nggak bilang kalau Pak Rete masih jualan kambing? Ke rumah Pak Rete dulu lah, nengok kambingnya. Bing, udah kenyang kalian? Pak Rete bersihin dulu ya. Kalau bersih kan jadi enak nanti kalau ada orang mau beli. Percaya deh kalau kambing-kambing sini sehat semua. Pak Rete! Ini siapa yang datang ini? Kok kayak kernet bangunan? Pakai sepatu boot, kacamatanya biru, giginya panjang kali. Iya Pak Rete, ini memang Lian Pak Rete. Masih ingat aja Pak Rete, walaupun udah dari baginya aku. Wah, Pak Lian rupanya. Pangling saya Pak, ngeliat Pak Lian. Oh iya ya, siapa pula yang mau maling ke sini Pak Rete? Orang aku mau beli kambingnya Pak Rete kok dibilang pula maling. Waduh, memang nggak bisa hilang ya Pak tungkik Bapak itu. Tapi nggak apa-apa lah Pak. Pak Lian mau beli kambing kayak mana Pak? Yang besar apa yang kecil? Ya Pak Rete lah yang sebut harganya. Kok bisa pula aku yang Bapak suruh nyebutin harganya? Kambing-kambing Pak Rete kok. Udah Pak, gini aja Pak. Kita langsung ke kandangnya aja Pak. Jadi Pak Lian bisa milih-milih kambingnya. Ya Pak. Inilah Pak Lian kambing saya. Harganya variasi Pak, sesuai ukuran. Kalau Pak Lian mau yang kecil, itu harganya 977.000 Pak. Kalau yang besar itu 1.010.000, Rp10 Pak. Pak Lian mau milih yang mana? Halo, ya. Kok bisa pula yang lebih mahal yang kecil Pak Rete? Harusnya yang besar yang lebih mahal. Yang betul Pak Rete, sebutlah harganya Pak Rete. Loh, Pak Lian, kan saya udah nyebutin harganya tadi Pak. Ya udah pastilah Pak, yang lebih murah itu yang lebih kecil. Karena kan ukurannya juga udah beda Pak. Udah Pak Rete, aku beli yang besar aja lah sekalian. Daripada beli yang kecil harganya 9 juta lebih. Lebih bagus aku beli yang besar. Harganya cuma 1.010.000, Rp10. Nanti Pak Rete, aku genapkan aja 2 juta Pak Rete. Loh, Pak Lian salah itu Pak. Udah Pak, nggak usah pusing-pusing kali Pak. Itu aku genapkan, anggap aja sebagai bonusku sama Bapak ya. Udah nanti aku Pak, tapi bayarnya transfer aja ya Pak. Aku genapkan 2 juta, nanti malam takbiran Bapak antar aja kambingnya ke rumah ya. Ya udah ya Pak ya, makasih banyak ya. Aku pulang dulu ya Pak. Iya Pak Lian. Ini memang aku yang lagi beruntung, apa karena pendengaran Pak Lian yang lagi baling ya?